Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kelompok 9 dengan judul Analisis Rasio Keuangan pada Perusahaan Dagang dengan Studi Kasus Alfamart. Yuk tonton sampai habis. Tapi sebelum masuk ke materi, kenalan dulu dong sama kita. Aku Irena Anjani Haryono dengan NIM 031 dan dua rekan aku, Lafreda Nanda Wibowo dengan NIM 02 dan juga Talita Alfadilah dengan NIM 029. Di video kali ini, kita bakal bahas hal yang deket banget sama kehidupan sehari-hari nih. Kalian pasti pernah dong belanja di supermarket. Nah, di balik rak-rak yang penuh barang itu, ada cerita seru tentang keuangan perusahaan loh. Kalian pernah gak sih kepikiran gimana caranya barang-barang yang ada di rumah kalian bisa sampai di sana? Mulai dari makanan, baju, ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Kok bisa ya barang itu tiba-tiba diperjualbelikan di toko? Nah, ternyata ada alur distribusinya loh teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah produsen. Di balik setiap barang yang kita beli di toko, ada produsen atau pemasok yang memproduksi berbagai barang kebutuhan. Mereka lah yang menjadi awal dari rantai distribusi barang. Lalu dilanjutkan ke perusahaan dagang. Setelah selesai diproduksi, barang-barang tersebut kemudian akan didistribusikan ke perusahaan dagang. Misalnya, Alfamart ataupun bahkan warung Madura di sekitar kalian. Nah, bagian terakhir dari rantai distribusi ini adalah konsumen. Disinilah konsumen berperan penting di mana masyarakat akan datang ke toko-toko seperti supermarket untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Jadi, apa sih sebenarnya perusahaan dagang itu? Dari ilustrasi yang udah aku gambarin barusan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu membeli barang dari pemasok, lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk ataupun nilai barang tersebut. Nilai tambah di sini maksudnya adalah mengolah kembali ataupun mengubah sifat barang, sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Kalau gitu, apa bedanya dong perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Nah, kalau perusahaan jasa itu berbeda dengan perusahaan dagang, di mana pada perusahaan jasa mereka menjual layanan. Contohnya jasa ojek online, gak cuma dari kegiatan usahanya aja yang beda, tapi isi laporan keuangan mereka juga gak sama loh. Di perusahaan dagang, ada akun persediaan barang dagang. Soalnya kan mereka beli barang dari pemasok, simpan di gudang, terus dijual ke konsumen. Sementara di perusahaan jasa kayak ojek online atau ekspedisi barang, gak ada tuh akun persediaan barang dagang. Gampangnya sih kayak kamu jualan baju, pasti ada stok barang. Tapi kalau nyediain jasa ojek online dan ekspedisi barang, yang dijual itu keterampilannya, bukan barang. Singkatnya, analisis rasio keuangan itu adalah cara buat melihat seberapa sehat kondisi keuangan sebuah perusahaan. Caranya, dengan menghitung rasio-rasio dari laporan keuangan mereka. Emangnya kenapa sih laporan keuangan itu harus dianalisis? Nah, ini penting banget guys, supaya perusahaan itu bisa tahu nih, seberapa lancar usahanya, seberapa besar utangnya, seberapa untung bisnisnya, seberapa efisien pengelolaannya, dan terakhir, mengetahui perbandingan kinerja perusahaan tersebut dengan pesaing. Jadi, lewat analisis ini, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk masa depan bisnisnya. Nah, sekarang waktunya kita bedah kondisi keuangan Alfamart lewat 4 rasio penting ini nih guys. Apa aja sih keempat elemen tersebut? Yuk simak pembahasan berikut. Berikut merupakan 4 elemen penting dalam analisis rasio keuangan perusahaan dagang. Pertama, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur seberapa lancar Alfamart buat bayar utang jangka pendek mereka menggunakan aset lancarnya. Rasio likuiditas dihitung menggunakan yang pertama, current ratio. Dari perhitungan tersebut, current ratio menghasilkan angka di atas 1. Artinya, Alfamart masih aman, di mana aset lancarnya cukup untuk menutupi utang jangka pendek. Yang kedua, dihitung menggunakan quick ratio. Dari hasil perhitungan tersebut, quick ratio menghasilkan angka di bawah 1. Artinya, kalau cuma ngandelin kas dan piutang aja, belum cukup untuk menutupi utang lancar. Tapi wajar kok untuk perusahaan dagang yang mayoritas aset lancarnya berupa stok barang. Kedua, rasio profitabilitas. Rasio ini untuk melihat seberapa besar Alfamart bisa menghasilkan untung dari usahanya. Rasio profitabilitas dihitung dengan yang pertama, net profit margin.
angka dari 2023 ke 2004 menghasilkan penurunan. Artinya, setiap 100 triliun penjualan, cuannya sedikit mengecil dibandingkan dengan tahun lalu. Yang kedua, return on equity. ROE ini juga menghasilkan penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Artinya, pengembalian buat pemegang saham itu lebih kecil. Hal inilah yang perlu dicermati oleh pihak Alfamart nih. Ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah rasio yang mengukur seberapa efisien Alfamart untuk muterin asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini dihitung dengan yang pertama, inventory turnover. Dari tahun 2023 ke 2004 mengalami sedikit penurunan, artinya stok butuh waktu lebih lama untuk laku terjual. Yang kedua, total asset turnover. Total asset turnover ini juga sedikit mengalami penurunan, artinya efisiensi pemakaian aset agak menurun. Yang ketiga, fixed asset turnover yang terhitung stabil, artinya setiap 1 triliun aktiva tetap itu bisa menghasilkan 13 triliun pendapatan. Keempat, rasio solvabilitas. Rasio ini nunjukin seberapa besar Alfamart dibiayai utang dibandingkan dengan modal. Rasio ini diperhitungkan dengan yang pertama, debt to equity ratio, yang menghasilkan nilai yang stabil. Artinya, utang lebih besar dari modal. Namun, masih wajar kok di bisnis retail ini. Yang kedua, debt to asset ratio. Dari perhitungan tersebut, menghasilkan angka yang konsisten di kisaran 54%. Artinya, setengah aset itu dibiayai dengan utang. Jadi, dari keempat rasio ini menunjukkan bahwa Alfamart masih dalam kondisi keuangan yang cukup sehat. Likuiditas aman, profit turun tipis, aktivitas operasional stabil meski ada sedikit penurunan efisiensi, dan solvabilitas yang terkendali. Tinggal strategi cuannya aja nih yang perlu dipoles lagi biar makin oke deh ke depannya.